Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, materi Bu Nur kali ini adalah tentang pengukuran. Yang lebih spesifik adalah pengukuran panjang. Tujuan belajar hari ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu: satu, menyebutkan alat ukur panjang; yang kedua, menyebutkan skala pada alat ukur panjang. Jadi dengan dua pembelajaran ini diharapkan ini adalah dasar kalian untuk melakukan praktikum. Jadi sebelum melakukan praktikum itu kalian harus bisa dulu menyebutkan apa itu alat ukur panjang dan bagaimana cara membaca alat ukurnya, yaitu dengan menggunakan skala pada alat ukur panjang. Jadi setelah belajar pada slide Bu Nur ini, tujuan pembelajaran yang Bu Nur berikan kepada kalian, Bu Nur harapkan mendapat berkah dan berhasil. Oke. Sebelum kita melakukan pengukuran atau spesifik lagi, maka Bu Nur akan uraikan dulu apa sih pengukuran yang bisa kita lakukan. Yaitu pengukuran di dalam fisika itu bisa merupakan pengukuran besaran panjang, kemudian ada pengukuran besaran waktu, dan ada pengukuran besaran massa, dan yang terakhir ada pengukuran volume benda yang tidak beraturan. Semuanya ini itu memiliki alat ukurnya, sehingga bisa diketahui berapa besar nilai yang tertera di dalam alat ukur. Di dalam pertemuan kita hari ini, Bu Nur spesifik yaitu menggunakan pengukuran besaran panjang dahulu ya. Oke, alat ukur yang digunakan kalau pengukuran panjang ini ada penggaris dan yang kedua ada jongka sorong. Jadi dua alat ini dulu yang akan Bu Nur berikan di slide kali ini. Kemudian kalau besaran waktu, apa saja yang diukur? Waktu alatnya, yaitu yang pertama ada stopwatch. Stopwatch itu ada analog dan ada yang digital. Analog ini yang manual ya, kemudian yang digital adalah yang otomatis. Kemudian kalau untuk pengukuran besaran massa, yaitu ada neraca Oghos, ada neraca Samalengan, dan neraca Decin. Oke, di pertemuan kali ini Bu Nur akan spesifikkan di bagian yang pertama, yaitu pengukuran panjang yang menggunakan penggaris dan jangka sorong. Pasti kalian sudah tahu dong apa itu penggaris, bagaimana bentuknya. Ini adalah alat ukur panjang yang paling gampang ditemui di sekitar kita dan paling mudah juga untuk melakukan pengukuran di sekitar kita. Ya, Bu Nur akan tampilkan gambarnya. Nah, ini ya, ini adalah gambar sebuah penggaris ya. Di mana penggaris ini pasti ada angkanya, kemudian ada skalanya. Angka yang ada di dalam penggaris ini adalah angka yang berfungsi untuk membantu kalian dalam menentukan berapa besar nilai alat yang akan diukur atau benda yang akan diukur, berapa nilainya. Misalnya mau mengukur tebal buku, nah itu menggunakan penggaris, yaitu dengan menggunakan angka-angka yang di sini. Oke. Skala dalam penggaris itu ada apa saja? Ya, jadi di dalam penggaris itu ada dua skala yang ada di sana. Yang pertama adalah skala sentimeter. Ya, skala sentimeter itu yang mana, Bu? Oke, skala sentimeter itu adalah di bagian yang paling di atas ini ya, itu yang berwarna hitam. Ini ada angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 15. Ya. Kemudian di antara 0 dan 1 itu ada garis-garis yang di sini. Ya, garis-garis di sini adalah termasuk adalah skala ketelitiannya ya. Jadi ada garisnya ada 10, berarti satu garis ini adalah 0,1 cm ya, begitu. Kemudian skala yang kedua namanya adalah skala inci. Oke, skala inci ini kalau di dalam penggaris itu biasanya warnanya merah seperti ini ya, Nak. Ya, jadi ini harus dirubah. Kalau misalkan kalian mengukur menggunakan ini, maka skala incinya harus dirubah menjadi satuan sentimeter. Tapi biasanya untuk skala inci ini jarang digunakan. Yang selalu digunakan dari mulai kamu SD, SMP, bahkan sekarang SMA, itu selalu yang digunakan adalah bagian di skala sentimeter. Dengan menggunakan penggaris ini atau alat ukur panjang ini, maka kalian kalau Bu Nur tugaskan berapa besar
lebar buku tulis cetak fisik kamu. Kalau kalian tinggal ukur, kemudian berapa angkanya, maka di situ didapatlah berapa skalanya. Oke, paham ya untuk penggaris. Oke, Bu Nur akan sampaikan alat ukur panjang yang kedua, yaitu yang namanya jangka sorong. Oke, jangka sorong ini memiliki ketelitian lebih teliti dari penggaris. Karena apa? Karena di dalam jangka sorong itu ada beberapa skala yang akan digunakan. Yang pertama adalah skala sentimeter, yang kedua adalah skala milimeter di sini. Dan yang ketiga, di jangka sorongnya ada skala inci di atasnya sini. Tapi yang biasa digunakan itu adalah skala sentimeter. Skala sentimeter ini adalah skala yang menunjukkan pada skala utama pada jangka sorong. Di mana letak skala utamanya? Itu berada di rahang tetap jangka sorong ini. Karena jangka sorong ini yang pertama ada rahang tetap, yang kedua adalah rahang geser. Ya, makanya di sini ada skrup ya. Skrup ini fungsinya setelah kita mengetahui berapa lebar suatu benda, maka kita tutup, kita kunci. Dengan dikunci, maka kita akan tahu berapa skala pada skala utama dan berapa skala pada skala non-use-nya. Jadi ada dua ya yang digunakan pada jangka sorong, itu ada skala utama dan ada skala non-use. Tapi bagian skalanya ada tiga, yaitu ada skala sentimeter, ada skala milimeter, dan skala inci. Oke, di dalam jangka sorong ini selain mengukur panjang, jangka sorong juga memiliki bagian yang terakhir yaitu pengukuran kedalaman. Ya, jadi kalau kita mau mengukur berapa sih kedalaman gelas ukur kalau kita ingin praktek kimia misalnya, maka digunakan ini ya bagian yang sebelah sini. Oke, dengan dua alat ukur ini Bu Nur harapkan kalian bisa mengerti apa saja alat ukur panjang yang sudah kita pelajari dan apa saja skala yang ada di dalam kedua alat ukur panjang tersebut. Oke, untuk agar lebih meyakinkan Bu Nur, kalian bisa memahami apa yang Bu Nur sampaikan, maka Bu Nur akan sampaikan yaitu sebuah penilaian. Ya, penilaiannya ini yang pertama, sebutkan alat ukur panjang yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini yang kamu ketahui. Yang kedua, sebutkan skala pada penggaris dan skala pada jangka sorong. Insya Allah kalau kalian sudah bisa mengerjakan atau menjawab soal yang Bu Nur berikan hari ini, maka kalian sudah bisa memahami apa yang Bu Nur berikan. Mungkin untuk pertemuan kali ini dengan mengetahui alat ukur panjang dan skala pada alat ukur panjang, kita semua mendapat berkah dan kalian akan mendapatkan keberhasilan untuk materi selanjutnya. Demikian pertemuan kali ini Bu Nur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.